Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda para peserta didik SMK Negeri 1 Baru yang saya cintai, saya banggakan, khususnya kelas 12. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan metode tetap sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu metode daring atau dalam jaringan. Saya berharap kepada Anda semua tetap semangat dan tidak pernah bosan, karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka karena kondisi masih dalam keadaan masa pandemi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengkaji Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Adapun batasan materi pada pertemuan ini, yang pertama adalah membaca Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua, menganalisis asbabun nuzul Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi arti mufradat dan juga kandungan tajwid dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Materi-materi yang akan kita bahas hari ini cukup penting karena ini menyangkut materi Al-Quran. Sekaligus kita memperlancar kembali bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena banyak dari generasi-generasi muda Muslim, dia secara genetik dia adalah berasal dari keluarga Muslim, KTP-nya juga dia Islam, akan tetapi dia tidak mampu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa mengasah kembali kemampuan Anda semua dalam memperlancar kita membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci dari umat Islam. Mari kita membaca surah Ali Imran ayat 159 dengan kita menyimak video berikut ini. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dalam ayat tadi ada beberapa arti mufradat yang harus kita pahami. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Inilah redaksi pertama dari firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 159 tadi. Fabima rahmatim minallah, Allah berfirman, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi pesan pertama dari ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang disebut dengan lintalahum, berlaku lemah lembut. Jadi Allah menganjurkan kepada kita semua orang yang beriman untuk berlaku lemah lembut. Jadi jangan sama sekali kita bersikap kasar. Jadi kalau ada orang yang bersikap kasar, maka dia tidak lintalahum, tetapi mungkin lebih layak dijuluki lintah darat, yang hanya selalu mencekik orang lain, yang hanya selalu menzalimi orang lain, yang hanya selalu menakut-nakuti orang lain, hanya dirinya yang mau menang, itu lintah darat. Tetapi ayat ini menganjurkan kepada kita untuk bersikap lintalahum,
berlaku lemah lembut. Lalu kemudian dilanjutkan, walau kunta fazzan, jika sekiranya engkau bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Nah, jadi pesan kedua adalah jangan kita bersikap keras dan berhati kasar. Karena kapan kita bersikap keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, orang-orang akan menjauh dari kita. Nah, akan tetapi jika sekiranya kita mendapat perlakuan yang kasar, perlakuan yang sewenang-wenang, perlakuan yang zalim dari orang lain, maka kita pun tidak boleh memendam dendam kesumat. Tetapi kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, jadi kita harus memaafkan meskipun kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang zalim, perlakuan yang keras dan kasar. Allah berpesan, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, karena memaafkan itu jauh lebih baik. Nah, ini pesan yang ketiga dari ayat ini. Selain memaafkan, kita juga dianjurkan untuk wastaghfir lahum, memohonkan ampun kepada mereka. Jadi doa yang terbaik itu bagi orang lain adalah memohonkan ampunan. Jangan kita mendoakan orang lain dengan sesuatu yang tidak baik, meskipun kita mendapatkan perlakuan yang zalim dari mereka. Jangan kita doakan, ya Allah, binasakanlah dia, karena dia telah menzalimi saya. Tidak. Kita dianjurkan untuk wastaghfir lahum, memohonkan ampun. Ya Allah, ampunilah dia, agar dia bisa menyadari perbuatannya, tidak memperlakukan saya seperti itu lagi. Nah, lalu kemudian di dalam ayat ini juga memesankan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Jadi segala urusan yang kita ingin lakukan hendaknya dimusyawarahkan, supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan berbagai macam sudut pandang dan pemikiran yang berbeda dari orang-orang yang bermusyawarah itu. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan jika kita telah meneguhkan tekad, telah bermusyawarah, telah berikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Karena kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ananda sekalian, para peserta didik yang saya cintai, saya banggakan. Selanjutnya, di dalam kita membaca Al-Quran, itu ada yang disebut dengan hukum tajwid, atau sebuah hukum bacaan yang menyebabkan bacaan-bacaan Al-Quran kita itu menjadi indah dan tartil. Di dalam ayat tadi, ada mengandung hukum bacaan idgham bi gunnah. Itu terdapat dalam lafal rahmatim min. Kenapa lafal rahmatim min ini disebut dengan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin kasrah diikuti dengan huruf mim. Ya, jadi ada tanwin kasrah diikuti dengan huruf mim. Makanya ini dibaca agak berdengung. Ini dibaca berdengung. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi rahmatim minallahi lintalahum. Jadi antara tanwin ke mimnya itu didengungkan. Karena itu hukum bacaannya namanya idgham bi gunnah. Tanwinnya melebur ke huruf yang ada di depannya. Lalu kemudian di dalam ayat tadi ada juga hukum bacaan ikhfa hakiki. Yaitu lintalahum dan lanfaddu. Tuh, kenapa ini disebut ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun diikuti huruf ta. Begitu pula lanfaddu ada huruf nun sukun diikuti huruf fa. Di dalam ayat ini ada juga hukum bacaan izhar khalqi. Ini terdapat dalam lafal fazzan ghalidha. Nah, jadi izhar itu artinya jelas.
Nah, khalqi artinya huruf yang berasal dari tenggorokan. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf khalqi, maka itu bacaannya jelas. Jadi fazzan ghalidha sama dengan min haulik. Min haulik. Nah, jadi nun sukunnya ketemu dengan ha. Jadi dibaca min haulik. Nunnya jelas, tidak sama dengan idgham. Kalau idgham, nunnya atau tanwinnya melebur ke huruf di depannya. Kalau izhar, dia jelas. Min haulik. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga ada izhar syafawi. Ini banyak dalam ayat tadi. Ini izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah bacaan yang jelas apabila mim sukun diikuti oleh huruf-huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan selain huruf mim dan ba. Jadi seperti di contoh ini wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Jadi hum fil. Jadi mim sukunnya jelas. Nah, itu makanya disebut izhar syafawi. Jadi yang Anda harus bedakan kalau izhar syafawi hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, sedangkan izhar halki itu adalah hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halki. Ya, adapun huruf-huruf halki, huruf-huruf izhar itu telah dijelaskan pada waktu masih kelas 11 yang lalu. Nah, jadi untuk memperjelasnya silahkan buka catatan-catatan pembelajarannya pada kelas sebelumnya. Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini. Apa yang melatar belakangi sehingga Allah menurunkan ayat ini? Nah, kita lihat asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Nah, jadi ini ayat ini turun setelah peristiwa perang Badar, di mana kita ketahui perang Badar itu umat Islam meraih kemenangan besar. Kenapa kemenangan besar? Karena jumlah umat Islam yang ikut berperang pada perang Badar itu hanya sekitar 300 orang. Dan dia menghadapi musuh lebih dari 1000 orang. Luar biasa. Nah, ini berkat pertolongan Allah, umat Islam menang besar. Kemenangan itu bukan hanya di sisi kemenangan perang, tetapi umat Islam juga memiliki banyak tawanan perang, termasuk harta ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya Rasulullah SAW itu bermusyawarah kepada para sahabat-sahabat senior, mau diapakan tawanan perang ini? Abu Bakar kemudian berpendapat, ya Rasulullah, sebaiknya mereka itu dikembalikan kepada keluarganya. Nanti keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Biar tebusan itu untuk jadi masuk dalam kas negara atau baitul mal. Nah, ini karena Abu Bakar seorang sahabat senior yang lebih lunak hatinya, yang lebih bijaksana, ya, karena memang sudah tua. Dia berpendapat, ya kasihan dikembalikan saja ke keluarganya. Nanti keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Sebaliknya, Umar bin Khattab yang memang adalah seorang jawara yang sangat keras, dia berpendapat terbalik bahwa mereka sebaiknya dibunuh saja ya Rasulullah. Ya, nanti yang diperintah membunuh adalah keluarganya, jangan kita, kata Umar. Lalu kemudian Rasulullah bingung. Pendapat yang mana dari sahabatnya ini yang dia terima? Karena kedua-dua sahabatnya ini adalah sahabat senior yang dia sangat kagumi. Dia sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan. Dia agak bingung memberi jawaban. Akhirnya ayat ini turun
dan memberi dukungan kepada pendapat Abu Bakar. Nah, makanya tadi dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan mohonkan ampun. Jadi pendapat Abu Bakar diterima berdasarkan ayat ini. Inilah yang menjadi latar belakang atau asbabun nuzul kenapa ayat ini turun. Ananda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 12 dimanapun berada. Nah, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini. Jadi itu tadi ada 4 pembahasan materi yang telah kita bahas. Mudah-mudahan Anda semua bisa cermati, bisa pahami. Yang pertama tadi itu, bacalah secara berulang-ulang dari surah Al-Imran ayat 159, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah, hati kita menjadi tenang dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, pahamilah arti-arti mufradat dari ayat ini. Lalu kemudian, Ananda sekalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Ali Imran ayat 159. Dan yang terakhir ini tadi, Ananda diharapkan bisa mengetahui atau mengidentifikasi apa yang menjadi asbabun nuzul atau latar belakang dari turun ayat ini. Sekarang kita sudah masuk pada kalimat penutup. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kamu bisa mengerjakannya hari ini. Orang Arab mengatakan, la tuakhiru amalal yaum ilal ghadi. Dan tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.